Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Duta, selamat datang di podcast Duta PBSI tahun 2023. Berkompeten, menginspirasi. Bersama saya Duta Intelijensi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ade Puspita. Halo. Dan saya Ismi Syafika, Duta Favorit Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2023. Nah, di sini kami akan memandu acara podcast Duta PBSI dengan narasumber yaitu Ibu Sylvia Permatasari, SPD MPD. Gimana nih kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik. Ade sama Ismi bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Jadi Ibu Sylvie ini merupakan salah satu dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, Ade mau bacakan sedikit CV dari Ibu Sylvie. Mohon izin Ibu. Jadi Ibu Sylvie lahir di Kota Padang pada tanggal 3 Agustus 1989 dan saat ini merupakan salah satu dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ibu Sylvie juga menyelesaikan S1 di Universitas Negeri Padang pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Begitu pula S2-nya juga di Universitas Negeri Padang ya Bu, pada jurusan yang sama yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di podcast Duta PBSI episode 1 kali ini kita akan membahas tema kita pada hari ini yaitu lulus sarjana tepat waktu. Ngomong-ngomong soal skripsi nih Bu, mungkin banyak dari teman-teman yang masih belum paham bagaimana sih langkah awal untuk memulai menyusun skripsi ini. Baik, boleh Ismi untuk persiapan ya menuju tugas akhir nantinya mahasiswa perlu memahami peraturan akademik, itu hal utama. Jadi sewaktu menjadi mahasiswa baru itu harus dibaca pedoman akademik sehingga kita paham berapa SKS yang harus ditempuh, lalu syarat mata kuliah yang harus lulus, lalu ketentuan IPK berapa, lalu mata kuliah prasyarat juga, karena ada beberapa mata kuliah yang berurutan. Jadi jangan sampai ada yang tidak lulus sehingga tidak bisa memaksimalkan mengambil SKS di semester berikutnya. Nah, jika memang nanti mau cepat tamatnya tentu harus dipahami ya strategi untuk menempuh target tadi. Jadi hal utama silakan dibaca pedoman dan peraturan akademik khususnya di program studi masing-masing mahasiswa ya. Kalau kita tentunya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia begitu. Nah, sahabat Duta, itu tadi langkah awal yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sylvie. Nah, Ibu mungkin ada nih tips selanjutnya, tips jitu gitu dari Ibu, bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu terutama bagi anak-anak organisasi agar bisa lulus tepat waktu, Bu. Ya, benar sekali ya. Permasalahan sekarang itu bagaimana mencapai 3,5 tahun tadi dengan keaktifan yang luar biasa juga ya, apalagi mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia terkenal banyak kegiatannya ya, selain yang sifatnya akademik ada juga non akademik. Jadi tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, yang paling penting itu manajemen waktu. Ya. Lalu tips yang paling penting itu mulai di awal semester 7 ya. Usahakan kita sudah menemukan minat atau topik apa yang ingin diteliti. Jadi kalau sudah yakin silakan tadi sesuai saran Ibu dilihat masalah apa yang ingin dikaji ya. Nah, berikutnya itu harus dibuat timeline waktu tadi. Usahakan misalnya pengajuan judul 1-2 minggu. Lalu koordinasi dengan dosen pembimbing tetapkan sehingga tidak molor waktunya, karena kalau ingin 3,5 tahun artinya semuanya harus selesai dalam 6 bulan ya. Jadi perlu step by step tadi ya, bagaimana mulai dari pengajuan judul, bimbingan tahap awal proposal, lalu seminar proposal, setelah itu hasil hingga ujian sarjana nantinya tercapai dalam kurun waktu 1 semester di semester 7 itu. Jadi penting sekali membuat timeline tadi. Nah, bagi yang aktif tadi ya, yang berorganisasi, apalagi ini anak duta ya, banyak kegiatan di luar sana, yang memang kunci utamanya tadi bagaimana memanajemen diri dan waktu juga ya, sehingga faktor utama yang menjadi tujuan kita kan tentu akademik dulu ya, sehingga nanti seimbang. Jika keduanya seimbang
seimbang itu pastinya luar biasa menurut Ibu ya. Jadi hal itu perlu diperhatikan begitu. Oke, baik sahabat duta. Jadi manajemen waktu dan manajemen diri bagi kita nih yang suka berorganisasi tentunya dan mendambakan lulus 3,5 tahun dengan predikat cum laude tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Silvi. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu. Tadi kan kita udah membahas tentang bagaimana langkah awal nih Bu. Nah jadi Ade mau tanya juga nih, apa sih Bu kira-kira syarat atau kriteria supaya kita tuh bisa lulus sarjana di dalam rentang tahun 3,5 tahun gitu Bu, dan dengan predikat cum laude tentunya. Baik ya, jadi untuk strata 1 itu biasanya bisa ditempuh 3,5 tahun hingga normalnya 4 tahun. Tapi memang masih ada beberapa mahasiswa yang melewati ya, tetapi normalnya di rentang tersebut. Nah jika memang ingin tamat 3,5 tahun seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, perlu memahami peraturan akademik ya. Jadi syarat yang harus dipahami itu biasanya untuk prodi kita khususnya itu untuk menjadi sarjana itu minimal sudah menempuh 144 SKS. Tetapi sebelum itu jika ingin 3,5 tahun ya itu boleh fokus ke skripsi mulai di awal semester 7. Nah untuk pengajuan judul biasanya boleh minimal 75 SKS ya. Lalu pahami juga nilai untuk menuju akhir nanti itu tidak ada nilai E tentunya ya. Lalu D, kalau D jangan sampai melebihi 10% dari batas total SKS ya. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi syaratnya biasanya ada di panduan akademik dan seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi untuk S1 di program studi kita khususnya itu minimal sudah menempuh 144 SKS total semuanya nantinya ya. Jadi perlu disiapkan. Lalu perhatikan mata kuliah prasyarat tadi. Lalu tidak ada mata kuliah yang tertinggal ya. Jadi jangan sampai sudah dibuat transkrip nilai ternyata baru ketahuan ada mata kuliah yang belum diambil, jangan sampai. Jadi hal tersebut harus diperhatikan khususnya syarat-syarat yang berlaku di program studi kita tadi begitu. Baik terkait nilai ya, lalu Bu, saya sudah mengambil mata kuliah ternyata ada nilai E ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalau bisa E jangan harus diulang ya. D saja itu hanya boleh maksimal 10% dari total SKS-nya begitu. Baik Ibu dan juga Kak Ismi. Jadi yang pertama yang perlu kita pertimbangkan itu adalah nilai dan tentunya juga kehadiran ya Bu. Jadi mahasiswa nih kadang juga banyak organisasi. Nah itu menjadi salah satu kayak semacam problematika. Iya, problematika gitu bagi mahasiswa. Saya ikut organisasi ini Pak Bu, jadi saya juga aktif kok mengirimkan tugas, juga aktif di kelas, tapi kenapa saya dapat nilai itu? Jadi juga itu jadi problematika bagi mahasiswa sendiri begitu Kak Ismi. Iya Bu, jadi di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini kalau nggak salah Ismi tahu bidang kajian penelitiannya itu ada pengajaran, kemudian bahasa dan sastra. Tapi masih banyak dari mahasiswa PBSI khususnya yang masih belum paham nih Bu dengan bidang kajian tersebut. Mungkin Ibu bisa jelasin nih ke Sobat Duta apa sih bidang kajian pengajaran, bahasa dan sastra tersebut. Baik ya, khusus ya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kita punya fokus 3 bidang keahlian ya. Yang pertama pengajaran bahasa dan Indonesia, yang kedua itu kebahasaan, yang ketiga kesusastraan. Nah untuk mahasiswa tingkat akhir silahkan dipilih minat masing-masing ya, apakah lebih ke arah sastra, ke arah bahasa, atau malah menjadi guru ya, yaitu ke pengajaran bahasa Indonesia. Jadi 3 bidang ini boleh tergantung minat dari mahasiswa masing-masing begitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya nih kita beralih ke mitos atau fakta ya Kak Ismi. Seputar skripsi. Begitu. Jadi ada juga sering dengar nih simpang siur dari kakak tingkat juga. Katanya penelitian kuantitatif itu lebih susah daripada penelitian kualitatif. Nah ini dari sudut pandang Ibu sendiri bagaimana menanggapi hal ini Bu? Silakan Ibu. Ya.
mungkin saat Ibu menjadi mahasiswa betul ya, mitos atau fakta yang Menghindari disajikan kuantitatif Ade ya, Bu. tadi, melihat angka itu sudah udah horor malas. bahasa mahasiswanya ya. Tetapi setelah Ibu pahami hampir ke sini, justru ternyata kualitatif yang susah. lebih sulit untuk Karena mendeskripsikannya. pembahasannya mendalam ya, Bu, kalau Iya, kualitatif. betul, ya. Jadi kalau dibilang mitos atau fakta antara yang sulit kualitatif atau kuantitatif itu berbeda ya. Maksudnya pendekatan penelitian ini mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi kembali tergantung mahasiswa minatnya kemana. Kalau rasanya analisis statistiknya bagus ya, nah itu memang repotnya di awal biasanya di bagian proposal kalau kuantitatif karena kita harus mempersiapkan instrumen, metodologi penelitiannya hingga analisis datanya ya. Nah itu beratnya di awal, tapi nanti kalau sudah dapat hasil itu gampang di bab 4-nya pembahasan dan hasilnya. Tetapi nanti kalau kualitatif ya justru Di bab 4-nya, iya di bab 4-nya yang sulit karena sifatnya lebih pendekatan interpretasi kita sebagai peneliti, bagaimana memahami ya. Jadi kalau dikatakan sulit yang mana sama-sama ya, sama-sama sulit ya. Jadi karena mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi kalau memang minat analisis saya bagus ya, interpretasi saya bagus rasanya ya. Nah, silahkan minatnya ke pendekatan kualitatif. Saya lebih logik Bu misalnya ya. Jadi lebih bagus statistiknya, silahkan ke pendekatan kuantitatif. Jadi selama ini anggapan mahasiswa Ibu menakutkan sekali melihat angka-angka ya. Tetapi Apalagi kalau bidang pengajaran ya, Bu. Iya, tapi kalau Banyak sekarang dihindari. sudah banyak ya berbasis IT yang dapat membantu kita dalam menganalisis statistik data penelitian. Jadi hilangkan pikiran mana yang menakutkan, jalani yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita tentunya. Jangan yang tidak mampu diambil ya tentu. Makanya mahasiswa harus merenung dulu menjelang mencari masalah dan pengajuan judul skripsi tentunya begitu. Jadi sahabat duta itu mitos ya, antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif itu mempunyai tingkat kesulitan masing-masing begitu ya Bu. Nah kalau dari Kak Ismi sendiri nih yang sudah seminar proposal bagaimana nih tanggapan Kak Ismi? Pembelajaran yang bisa diambil setelah melaksanakan seminar proposal tentunya kepada Sobat Duta yang sedang mengajukan judul ataupun masih bingung mau penelitian kualitatif atau kuantitatif atau mau pengajaran bahasa sastra, mending direnungi, betul kata Bu Silvi, direnungi atau dipelajari baik-baik, jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari karena salah pilih judul lah atau bagaimana, sehingga nanti itu yang membuat malas ngerjain skripsi, kemudian akhirnya nggak lulus tepat waktu dan sampai ada yang mau DO. Kita takutnya seperti itu ya Bu. Iya. Penting ini tadi ya pemahaman diri tadi. Sehingga menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya ya. Makanya ketika kita mau menyusun proposal kita harus merenungi dulu, harus berhayal kira-kira aku cocok di mana ya, kualitatif atau kuantitatif. Gitu Kak Ismi. Mungkin di penjelasan Ibu tadi sudah terjawab ya, bahwa penelitian kuantitatif itu tidak selamanya sulit atau menakutkan. Begitu pula dengan bidang pengajaran ya Bu, karena sudah banyak juga dari mahasiswa PBSI khususnya yang memilih fokus penelitian pengajaran. Dan Ismi rasa mau pengajaran, bahasa, sastra, semuanya tergantung dengan kemampuan kita sendiri ya Bu. Dan Ismi pengen minta tips nih dari Ibu, bagaimana tips untuk menentukan fokus penelitian sesuai dengan bidang yang diminati tadi Bu. Iya. Baik ya, tipsnya untuk mahasiswa yang mau mencari masalah ini ya. Jadi mahasiswa tingkat akhir disuruh mencari masalah, tentunya bisa dari cara observasi dulu ya. Jadi bisa kita lihat keadaan sekitar kita, karena kita di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu memang kalau pengajaran itu ke sekolah ya. Tapi kalau ke sastra bisa drama, novel, puisi dan lain sebagainya. Kalau kebahasaan
dan ya aspek-aspek yang berkaitan dengan kebahasaan ya. Jadi tipsnya silahkan dilihat ya bagaimana kesenjangan yang sedang terjadi antara realita dengan harapan kita ya. Nah, jika sudah ada gap atau kesenjangan, nah itu kan jadi masalah ya. Sementara teori sudah kita pelajari sewaktu perkuliahan. Nah, Ibu sepertinya ini bermasalah, perlu kita kaji, lalu dicari ya solusi inovasinya. Nah, jadi perlu bagaimana cara kita mencari hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan tadi ya. Nah, lalu tentukan fokus utama penelitiannya. Jadi selain observasi bisa lakukan wawancara ya. Yang ke pengajaran bisa lakukan wawancara ke guru atau ke siswa. Nah, berikutnya bisa baca kajian literatur dahulu. Jadi itu bagian dari pra-riset ya. Jadi baca kajian literatur. Nah, di sana pasti ada celah yang mungkin belum sempurna dilakukan peneliti sebelumnya ya. Gitu. Ini fokus ke meneliti bahan ajar, tetapi ternyata yang bermasalah di strategi pembelajarannya mungkin ya. Nah, itu bisa jadi rekomendasi bagi peneliti berikutnya. Jadi hal-hal itu perlu dipahami, cermati sehingga tips-tips bagi mahasiswa tingkat akhir bisa menemukan masalah tadi sehingga kita bisa melakukan penelitian yang memang bermanfaat ya dan ada unsur inovasinya begitu. Nah, untuk fokus penelitian ada satu nih Bu yang sering dihindari oleh mahasiswa yaitu penelitian pengembangan. Mungkin Ibu boleh jelasin nih ke Sobat Duta apa itu penelitian pengembangan dan bagaimana sehingga nantinya mereka tertarik untuk memilih penelitian tersebut. Baik ya, kalau tadi kita berbicara mengenai penelitian yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif, ada satu lagi yaitu R&D, penelitian pengembangan yang dianggap atau persepsi mahasiswa berat sekali ya, karena biasanya nanti inovasinya menghasilkan sebuah produk atau pengembangan produk inovasi ya. Tetapi alhamdulillah di program studi kita sekarang sudah banyak yang berani mengambil penelitian pengembangan dan itu menghasilkan produk-produk yang memang bermanfaat, khususnya kita ke ranah pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, untuk R&D R&D atau pengembangan itu sifatnya mixed method, yaitu campuran antara kualitatif dan kuantitatif tadi. Jadi karena ini campur, kalau tadi pisah ya, jadi bisa ini dipilih ya, tapi kalau ini dua-duanya harus dihadapi. Tetapi tidak semenakutkan itu dan justru banyak kakak-kakaknya yang lulus dengan menghasilkan karya yang memang dimanfaatkan oleh siswa baik SMP atau SMA sesuai ranah kita ya. Pokoknya jadi di pendidikan di pendidikan bisa diadopsi dan dimanfaatkan produk yang sudah dikembangkan ya. Jadi silakan dipahami apakah rasanya bisa ya menyelesaikan penelitian pengembangan ini. Jadi R&D juga sudah bisa dilakukan oleh mahasiswa S1 walaupun sekarang memang lebih banyak dilaksanakan oleh mahasiswa magister ya untuk S2 yang sering dilakukan, tetapi untuk S1 pun misalnya dalam skala kecil itu bisa dilaksanakan begitu. Mungkin nanti angkatan 21 ataupun angkatan 22 habis ini bisa konsul sama Bu Silvi ya, ngambil bidang pengembangan ini. Iya. Boleh Ibu tunggu ya. Kalau angkatan 23 gimana Bu, Kak? 23 masih boleh ya. Masih terlalu junior. Sudah boleh, tetapi sudah boleh. baru merenung diri dulu ya. Tetapi untuk proses awal secara administrasi mungkin belum untuk memenuhi syarat ya, jadi mungkin sekarang lebih fokus ke angkatan 2021 dan 2022 sudah mau memulai ya. Jadi kita selesaikan dulu kakak-kakaknya yang apalagi sekarang yang menuju ujian sarjana itu kebanyakan angkatan 2020. Sebagai angkatan 2023 juga dapat insight baru gitu sebelum langkah baru ya, iya betul, sebelum langkah ke jenjang semester berikutnya gitu. Jadi ini juga bermanfaat bagi Sobat Duta yang lain yang mahasiswa tingkat akhir maupun mahasiswa maba 2024 dan 2023 begitu.
Baik, terima kasih Ibu. Jadi itu tadi ya sahabat Duta, bagaimana tips supaya kita lolos sarjana itu tepat waktu. Yang kita inginkan selama ini kan 3,5 tahun gitu ya, maksimalnya kan 4 tahun, tidak lebih dari 4 tahun. Jadi di setiap penelitiannya itu tentu ada strateginya masing-masing seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada observasi, ada wawancara, ada juga meneliti kajian sebelumnya. Nah, di peneliti kajian sebelumnya ini juga kita lihat lagi nih dan kita kembangkan lagi inovasi apa yang kira-kira kita butuhkan dan perlu kita untuk kembangkan gitu ya Kak Ismi. Yang terpenting juga menurut saya Bu, kita harus memahami teori yang kita pilih. Jangan sampai kita memilih fokus kajian ini tapi kita tidak paham dengan teori yang kita gunakan, karena itu nanti yang akan menjadi masalah ketika penyusunan skripsi itu tadi. Nah, terima kasih Bu atas penjelasannya mengenai bagaimana strategi untuk menyusun skripsi, kemudian berbagi tips agar kita bisa lulus sarjana tepat waktu dengan predikat cum laude. Nah, mungkin sampai di sini dulu Sahabat Duta podcast kita pada hari ini. Tadi kita buka tanpa pantun, jadi kita tutup dengan pantun karena kita di Bumi Melayu. Jadi rasanya kurang afdol gitu. Nanti mungkin Ibu boleh dan Kakak menanggapi dengan cakep. Suai di Bumi Melayu ini kita suai. Oke. Anak itik jalan ke hulu. Suai. Banyak betul siapa punya. Tidak terasa waktu berlalu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Ade Puspita, Duta Intelijensi PBSI 2023. Saya Ismi Syafika, Duta Favorit Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2023. Mohon undur diri. Terima kasih Bu sebagai narasumber kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.